Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ya rabbikal hamdu kama yanbaghi jalal karim sultanik. Para jamaah sekalian, pada malam ini alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul dalam kajian rutin kita setiap malam Ramadan, yaitu kajian khusus tentang taujih tarawih online ya, yang diadakan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Dan pada malam ini kita mengundang tamu spesial ya, seorang kiai kita ya, yang akan membahas sebuah kajian khusus bagi kita semua kader-kader PKS ya, bertema tentang urgensi dakwah politik dan kebangsaan ya, bagi Islam insyaallah. Dan mudah-mudahan ya, kehadiran beliau bisa memberikan motivasi, spirit bagi kita, dan juga akan banyak hal-hal penting yang dapat kita ambil dari taujih-taujih beliau. Ya. Dan sekali lagi kepada pemirsa sekalian yang akan mengenai pertanyaan, ya, bisa mengirimkan pesan lewat chat ya, yang ada di YouTube atau Facebook, dan akan dibacakan nanti oleh moderator. Ya. Waktu kita untuk penyampaian materi ini sekitar 30 menit ya. Kemudian nanti setengah jamnya akan kita isi dengan tanya jawab ya insyaallah. Tafadhol kepada Ustadz Ahmad Riyad ya. Waktu kami persilakan insyaallah. Ustadz, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, Allah, alhamdulillah saya bisa berjumpa Pak Irfan. Ya, mangga Ustadz. Ada mati gangguan. Ya, mangga itu para lanjutkan operatornya itu gangguan. Yang pertama, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan selama 5 hari, dan alhamdulillah barusan telah menyelesaikan sholat tarawih berjamaah malam yang ke-6. Mudah-mudahan seluruh rangkaian di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para pendengar sekalian, di dalam kitab Al-Islam, Syekh Said Hawa menyampaikan suatu pesan tentang Al-Islam. Secara bahasa, Islam memiliki makna listislamu billah. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara istilahan di dalam kitab tersebut dijelaskan, Al-Islamu dinul mursalina wan nabiyina jami'a. Islam adalah suatu din, sistem kehidupan yang telah dibawakan oleh para nabi dan para rasul semuanya. Jadi parade kenabian sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai khotamun nabiyyin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa pesan yang sama, risalah kenabian, listislamu billah. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu walikulli ja'alnakum ummatan syir'atan wa minhajan. Setiap umat telah dijadikan syariat dan metode
penegakan syariat. Para pendengar sekalian, alhamdulillah kita kaum muslimin dan muslimat pada bulan suci Ramadan ini dihadapkan kepada suatu pelaksanaan risalah al-Islam di bulan suci Ramadan. Dan tentu Islam dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena politik adalah metode seni di dalam penegakan suatu syariat. Politik adalah seni di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita ketahui bahwa Indonesia akan seperti apa sangat dipengaruhi oleh kesepakatan politik Bapak Presiden Republik Indonesia dan tentunya dengan para anggota DPR RI secara kolektif kolegial akan dibawa ke arah mana negeri ini. Demikian pula dalam konteks provinsi, katakanlah Jawa Barat, arah pembangunan kebijakan politik sangat tergantung kesepakatan politik Gubernur Jawa Barat dan para anggota DPRD Jawa Barat secara kolektif kolegial. Demikian pula untuk di tingkat kabupaten kota, tergantung kesepakatan politik bupati atau wali kota dengan para anggota DPRD secara kolektif kolegial. Saya sering ditanya oleh mahasiswa, apakah perlu itu hadirnya pemerintahan? Dan saya katakan sangat perlu, karena hadirnya pemerintahan setidaknya untuk melaksanakan 3 peran. Yang pertama adalah peran public services function, fungsi-fungsi pembangunan. Jadi pemimpin hadir tentu harus membangun masyarakat. Yang ketiga, tentunya menciptakan rasa aman bagi warga negara. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, banyak orang yang berpandangan bahwa politik dan Islam itu suatu hal yang tidak bisa disatukan, suatu hal yang independen. Ketika bicara negara, seolah-olah di sana tidak bisa hadir agama. Ketika hadir agama, di sana dikatakan tidak boleh berpolitik. Padahal politik adalah sebagai suatu upaya, sebagai suatu seni untuk melaksanakan suatu kebaikan. Ibnu Aqil mengatakan, as-siyasatu hiya kullu amalin yuqarribun nasa ilal khair wa yub'iduhum anisyar. Politik adalah setiap aktivitas yang mengarahkan, yang mendekatkan manusia kepada kebaikan, dan setiap aktivitas yang menjauhkan manusia dari setiap keburukan. Demikianlah filosofis hadirnya politik. Dan orang yang aktif dalam dunia politik biasanya disebut dia sebagai seorang politikus. Bapak dan Ibu sekalian, demikian pula bahwa politik adalah seni di dalam mengelola suatu perubahan. Bahwa kehidupan ini yang abadi adalah perubahan. Dan tentu hanya mereka yang bisa mempersiapkan diri dengan ilmu, dengan kemampuan yang bisa menghadapi perubahan-perubahan itu sendiri. Di dalam budaya organisasi, saya pernah mendapatkan mata kuliah yang mengatakan, if you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Jika kamu tidak mau belajar, maka kamu tidak mungkin untuk berubah. Dan jika kamu tidak mau berubah menuju yang lebih baik, maka matilah kamu. Sehingga mereka yang dapat menghadapi perubahan-perubahan zaman ini adalah mereka yang senantiasa belajar. Dan seni mengelola perubahan-perubahan adalah itu merupakan kerja-kerja politik. Negeri ini dibangun dengan suatu kesepakatan politik.
bagaimana founding father negara Republik Indonesia telah bersepakat untuk membuat suatu undang-undang dasar 1945, kemudian juga ada Pancasila, ada NKRI, itu semua merupakan suatu konsensus nasional dan kesepakatan politik. Partai Keadilan Sejahtera hadir dengan suatu visi di dalam platform partai yang ditawarkan kepada publik sebagai pelopor berdirinya, terwujudnya cita-cita nasional Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana negeri ini harus berdaulat, merdeka, bersatu, dan mensejahterakan rakyatnya, kemudian tentu berperan di dalam percaturan dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di satu sisi bahwa manusia memiliki fungsi ketika diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi ibadah itulah fungsi yang asasi di dalam kehidupan. Dan di sisi yang lain bahwa manusia punya misi untuk memimpin dalam kehidupan di muka bumi ini. Di awal penciptaannya pun sudah dinyatakan demikian di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika para malaikat bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, kenapa manusia dijadikan sebagai khalifah? Inilah misi di dalam kepemimpinan di dalam kehidupan ini. Dan ketika amanah kehidupan ini ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya dengan rasa ta'zim menolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ar wal jibal fa abaina ayyahmailaha wa hamalahal insan. Dan dipeganglah amanah kehidupan ini kepada manusia. Sehingga suatu hal yang sangat niscaya mau tidak mau kita harus bergelut mengelola negeri ini untuk terwujudnya suatu kesejahteraan, terwujudnya suatu pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan rasa aman. Negara-negara ateis saja punya negara, dia punya sistem kehidupan. Negara-negara materialis di berbagai penjuru dunia, dia punya negara, punya masyarakat, punya sistem. Kenapa tidak? Islam tentu hadir. Suatu masyarakat yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW membangun suatu masyarakat madani di Madinah. Dan tentu dalam konteks kebijakan publik, maka tugas peran dakwah itu sangat penting. Karena keyakinan kita terhadap suatu kebenaran tidak cukup hanya diyakini oleh pribadi masing-masing. Tetapi bagaimana kita perjuangkan, kita dakwahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh manusia, sehingga di alam demokrasi di negeri Indonesia ini menjadi suatu keinginan bersama masyarakat Indonesia tentunya untuk dapat mewujudkan negara Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Tanpa adanya peran dakwah, maka transformasi kebenaran, transformasi nilai-nilai Islam itu tidak mudah. Islam harus diperjuangkan oleh individu-individu karena suatu kebijakan, suatu produk perundang-undangan itu representasi dari suatu aspirasi publik. Oleh karena itu, agar aspirasi publik ini berpihak kepada Islam, maka peran dakwah berbagai lapisan masyarakat, berbagai profesi, berbagai komunitas, baik TNI Polri, baik aparatur birokrasi, baik para tokoh masyarakat, NGO, dan berbagai kalangan organisasi publik harus didakwahi sehingga pesan-pesan yang sangat universal di dalam Islam
menjadi keinginan bersama, keinginan yang lebih besar dari komunitas bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Ramadan dalam situasi pandemi COVID-19 ini memberikan kesadaran yang sangat besar, yang sangat dalam kepada seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia, tentang hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah demikian sangat berkuasa, di mana kita di berbagai negeri menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan pada saat ini. Dan mudah-mudahan dengan sekarang kembali bekerja di rumah masing-masing, memberikan rasa aman, memberikan suatu renungan akan hadirnya suatu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita membangun keyakinan baru yang lebih baik, karena hidup ini adalah suatu proses. Al-yaqinu la yazalu bisak, innama sabata biyaqinin la yartafa'u illa biyaqinin. Keyakinan itu tidak mungkin dihilangkan oleh keraguan. Keyakinan itu hanya dapat diperbaharui dengan keyakinan baru yang lebih baik. Mudah-mudahan seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini menjadi baik bagi kaum muslimin. Seandainya ada suatu keberhasilan semata-mata karena memang anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan ketika ada suatu musibah, tentu kita harus bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berupaya untuk mengikuti aturan pemerintah di dalam protokol kesehatan, di dalam melakukan pencegahan pandemi COVID-19. Ini pun merupakan suatu seni bagaimana mengelola pemerintahan, seni bagaimana menghindari pandemi COVID-19, dan ini merupakan hasil keputusan politik. Dalam konteks Jawa Barat, ketika awal saya sebagai pimpinan DPRD Jawa Barat melakukan pembahasan terkait dengan mulai munculnya pandemi 19. Semula Pak Gubernur, saya dengan Pak Ridwan Kamil dan teman-teman dari Dewan dan beberapa kepala dinas sempat ada diskusi pembahasan anggaran, muncul angka 50 miliar melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dari penyertaan modal Bank Jabar di Pemprov Jawa Barat. Tetapi seiring dengan kebutuhan yang besar, akhirnya bergerak anggaran menjadi sampai 1 triliun, 3 triliun, 5 triliun, bahkan 9 triliun, bahkan 15 triliun, karena memang negara harus hadir memberikan bantuan kepada masyarakat dengan bantuan sosial yang harus diberikan. Karena ketika keputusan politik mengatakan perlu ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar, maka negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, karena dengan pandemi COVID-19 ini memiliki dampak sosial, dampak ekonomi yang demikian sangat luas. Dan tentu di sana-sini kami pun mendengar masih banyak masyarakat yang mungkin belum terdata, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan suatu entry data yang menyeluruh sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat dilakukan bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota maupun desa. Dan itu merupakan suatu keputusan politik di mana negara hadir dan harus berpihak. Dan mudah-mudahan seiring dengan perjalanan waktu pandemi COVID-19 mudah-mudahan dapat dicegah dan hilang, dan kita doakan kepada para dokter, para tenaga medis yang merupakan pejuang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita semua, seluruh masyarakat Indonesia dan dunia diberikan perlindungan dari pandemi COVID-19. Dan ini pun tentu manajemen pengelolaan pemerintahan baik dalam konteks Indonesia maupun negara-negara lain sangat tergantung kepada keputusan politik. Mudah-mudahan dengan kebersamaan semua pihak dapat dilakukan suatu sinergitas antar pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten kota maupun sampai desa, karena masyarakat hidup di desa dan di sanalah ada kehidupan. Demikian sekedar pengantar pola interaksi, pola hubungan antara Islam, politik, dan dakwah, di mana semuanya merupakan satu kesatuan. Dan partai politik hadir, dan dengan panglima adalah dakwah. Terima kasih Kang Ivan selaku moderator, dan mohon maaf tadi saya sudah standby ya setelah taraweh jam 8 kurang 5 ya. Jadi ini juga budaya tepat waktu ini penting ya kan, untuk membentuk suatu peradaban, karena peradaban itu terwujud akibat interaksi sosial hamba-hamba Allah yang beribadah dengan misi kekhalifahan, kepemimpinan di muka bumi ini. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Terima kasih. Hatur nuhun. Ya, jazakallahu khair kepada Ustaz Amriyat yang telah menyampaikan pengantar ya untuk dialog kita pada malam ini. Temanya berkaitan dengan urgensi dakwah, politik, dan kebangsaan bagi kepentingan umat Islam. Ya, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz ya. Mohon dijawab ya. Enggak, silakan. Ya. Yang pertama dari Pak Ardi ya, dari Pak Ardi menanyakan gimana peran politik dalam mentransformasi nilai-nilai Islam ke dalam kepentingan masyarakat atau keumatan. Tadi Ustaz bilang peran dakwah itu mentransformasi politik, mentransformasi nilai-nilai Islam ya ke dalam kepentingan masyarakat di dalam politiknya. Ustaz. Ya, baik. Jadi di satu sisi bahwa dalam konteks keindonesiaan tadi saya katakan Indonesia akan seperti apa sangat tergantung kepada kesepakatan politik policy maker ya, Presiden dan DPR RI secara kolegial. Dan tentu transformasi ini dapat dilakukan dengan suatu kerja keras ya, para wakil-wakil rakyat ya, di dalam memperjuangkan platform ya, partai masing-masing. Dan pasti seluruh partai politik memiliki suatu tujuan yang sama ya, untuk mensejahterakan masyarakat. Dan Partai Keadilan Sejahtera hadir tentu sebagai suatu partai dakwah, dan kosakata partai dakwah juga merupakan kosakata baru yang memang harus diperjuangkan. Bagaimana para aktivis politik dia harus memahami platform partai, sehingga begitu membahas di dalam konteks pembangunan suatu wilayah, maka ini dimasukkan baik di dalam visi pembangunan maupun di dalam program-program. Dan memang ini memerlukan suatu perjuangan. Oleh karena itu, agar transformasi ini berpengaruh secara signifikan, maka elektabilitas keterpilihan jumlah yang terwakili di parlemen juga harus signifikan. Tadi saya katakan bahwa kebenaran ya yang kita yakini tidak cukup menjadi keyakinan pribadi, tapi harus ditransformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan metodologi dakwah ini, sehingga menjadi keinginan masyarakat ya, secara alamiah, tanpa ada paksaan, tanpa ada mobilitas yang bersifat pragmatis, menjadi suatu kesadaran. Dan proses ini merupakan proses yang panjang ya. Nabi Nuh aja berdakwah ya, usia beliau hampir sampai 1000 tahun. Dan bagaimana akhirnya juga yang listislamu billah, mengikuti syariatnya ya dalam satu kapal itu. Kemudian juga para nabi dan rasul yang lain. Sehingga memang kita orientasinya adalah pada proses dalam transformasi, bagaimana nilai-nilai dakwah ini bisa masuk dalam suatu kebijakan politik, dalam produk politik, akibat suatu interaksi sosial, nilai-nilai dakwah di tengah masyarakat. Dan ini harus tersebar seluas-luasnya ke seluruh kalangan manusia di mana kita temui. Siap, insyaallah. Terima kasih. Ya. Ini selanjutnya Ustaz dari Pak Eka Wardana, Ustaz. Dari Ustadz Eka Wardana. Pak Eka. Ya. Nah, itu guru anak saya itu. Dia nanyakan bagaimana pendapat Ustadz dan orang Islam yang skeptis dengan politik, bahkan benci dengan partai Islam ya. Ada anggapan Islamias
Partai Islam no. Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, itu. Dari Pak Iya. Eka. Baik, Kang Eka, hatur nuhun. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa memiliki dalam diskursus pembahasan diskusi-diskusi memang ada kecenderungan memiliki independensi tersendiri. Ya, sehingga boleh jadi mungkin ada organisasi politik yang dia memisahkan dari agama, ya kan? Ada mungkin juga aktivitas agama yang tidak boleh ada unsur-unsur politik. Ya, padahal ini merupakan satu kesatuan karena tadi saya katakan walikulli ja'alnakum ummatan syir'atan wa minhajan, dan setiap umat ya kan itu dijadikan syariat ya, dan metode penegakan syariat. Jadi disinilah pentingnya seni dalam menegakkan metode syariat ini adalah dengan politik. Dan disinilah pentingnya ilmu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah tuh akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi menjadi tanggung jawab kita, ya. Jadi kalau ada masyarakat yang a priori, kita jangan kemudian merasa terkejut. Itu hal-hal yang biasa. Dalam hidup itu dikenal istilahnya ada eksternalitas sosial. Tidak semua ekspresi lingkungan orang lain itu sesuai dengan harapan kita. Pasti banyak terjadi perbedaan pandangan, pendapat. Ya, disitulah tugas dakwah. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Tanpa kenal lelah, ya, tanpa kita mengenal putus asa, terus kita melakukan suatu perjuangan untuk menjelaskan nilai-nilai dakwah ini. Jadi kalau masih banyak yang berpandangan seperti itu, itulah memang menjadi kewajiban kita. Apalagi Indonesia. Indonesia itu suatu negeri yang latar belakangnya juga agama animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, ya, sampai peran para wali, ya, wali songo, para ulama melakukan suatu akulturasi ya, nilai syariat dengan budaya yang di tengah-tengah masyarakat itu luar biasa, subhanallah. Mereka adalah para pejuang yang mungkin belum tuntas, yang harus terus kita sempurnakan, ya, karena Islam itu agama yang syumuliyah, ya, yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan, seni, budaya, ya, pendidikan, ekonomi, termasuk politik. Demikian Kang Eka Wardana, terus kita berjuang tanpa kenal lelah. Ya, selanjutnya Ustaz dari Bu Trinur, ya. Ini mengatakan, Ustadz, Islam itu agama yang universal, ya, dan memiliki peran politik dalam masyarakat. Bagaimana cara memahamkan ke masyarakat tentang universal Islam termasuk dalam politiknya? Baik, terima kasih dari Ibu Tri, ya? Ya, Tri Nur. Jadi memang nilai-nilai Islam yang sangat universal ini harus dilakukan suatu objektifikasi, ya, internalisasi ke masyarakat. Dan inilah tanggung jawab kita semua, ya, fardu ain, ya, tugas dakwah itu untuk dapat disosialisasikan sesuai kedisinian dan kekinian, ya. Dan ini memang memerlukan multi talenta, ya, bagi para juru dakwah, bahwa para dai dia harus adaptif, ya kan, bisa memperjuangkan suatu nilai-nilai syariat, ya, fikih syar'i, tapi juga dia harus bisa melihat fikul waqi, realitas yang tuntutan di lapangan, ya, supaya tidak ada kesenjangan antara fikih syar'i dan fikul waqi. Disitulah peran fikih dakwah. Makanya konsep fikih dakwah itu muncul sebagai suatu resultan antara kita harus bergerak fikih syar'i sesuai dengan syariat, dengan fikul waqi, dengan realitas yang ada. Sehingga bagi seorang politisi, bagi seorang kader dakwah, dia orang yang harusnya adaptif, ya, dia harusnya selalu bahagia, selalu gembira, ya, karena dia bisa membawa nilai-nilai syariat ini sesuai dengan fikih syar'i. Ya, kita tidak boleh terlampau berlebihan di dalam agama, ya, tasyaddud fid din, ya, iyyaka wal ghulu, ya, nggak boleh, ya kan, terlampau ekstrim yang berlebih-lebihan, tapi juga tasahul, ya, udahlah kita kan lihat realitas aja, pragmatis aja, itu nggak boleh juga, ya kan, keluar dari syariat misalkan. Tapi bagaimana kita memperjuangkan syariat, fikih syar'i, tapi juga melihat tuntutan realitas di lapangan,
fikul waqi, dan itulah yang disebut dengan fikih dakwah. Nah, Ya, terima kasih, Pak Nur. Selanjutnya dari Saiful saja. Pemerintahan itu kata Ustaz adalah seni, jadi pemerintahan itu ada seni. Jadi seni mengolah pemerintahan gitu ya. Tapi bagaimana banyak orang yang ingin menjadi penguasa itu, gimana Ustaz? Katanya seni, tapi berambisi ya, penguasa aja. Bedanya apa penguasa dan seni? Nah, itu. iya, jadi memang amanah ya, Amanah. seseorang katakanlah ditugaskan sebagai pejabat publik, itu kan suatu amanat yang berat. Ya. Makanya di dalam budaya organisasi dakwah itu ada ungkapan, nahnu la na'tamidu bil wazifati tandimiyah. Ya, kita ini berjalan dalam dakwah ini tidak semata-mata bertumpu di atas jabatan-jabatan struktural. Ya. Gitu. Ada orang mungkin aktif, kalau nggak punya posisi, ya udah dia diam misalkan ya. Gitu. Walakin na'tamidu bil wazifatil masiliyah. Tapi kita dalam perjalanan dakwah ini harus bertumpu di atas tugas-tugas fungsional. Nahnu du'at qabli klise. Bahwa kita adalah da'i sebelum kita menjadi apa-apa. Dan ketika dia pun dapat mandat, ya, mandatori katakanlah partai, baik sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif, itu merupakan suatu amanah. Ya, sehingga pembawaannya juga ya namanya amanah, ya betul-betul dia menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan amanat yang telah diberikan. Jadi jangan sampai ada katakanlah pejabat publik, baik anggota dewan maupun mungkin di birokrasi, di eksekutif, begitu menjadi pejabat, seolah dia jadi itu karena kehebatan dirinya misalkan, ya karena elektabilitas dirinya. Ya. Tapi yang harus disadari, dia diberikan mandat karena mendapatkan amanat ya dari masyarakat, dan dia harus memperjuangkan dalam kebijakan-kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat. Dan ini merupakan suatu proses perjuangan yang tidak mudah. Ya. Bagaimana kita lihat kebijakan ketika Pak Aher ya jadi Gubernur Jawa Barat. Ya, ketika dulu dia memimpin yayasan, mungkin hanya bisa mengelola ya anak yatim piatu 200 orang, ya kan. Tapi begitu menjadi gubernur, ya dia membuat suatu kebijakan, membangun ruang kelas baru, puluhan ribu ruang kelas baru dibangun dengan kebijakan anggaran yang berpihak. Memperbaiki itu namanya pesantren-pesantren, kemudian kobong-kobong yang sangat ruangannya sempit, ya kan, dengan kebijakan pembangunan, kebijakan anggaran yang luar biasa. Bagaimana misalkan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan ya, sebelum Pak Anies jadi gubernur itu mungkin ada hotel yang diduga ada kemaksiatan, di demo berkali-kali, ya tetap aja buka. Tapi begitu kekuasaan Pak Anies Baswedan berkuasa, langsung tutup, bisa ditutup. Jadi itulah manfaat ya. Jadi nilai tambah, added value dari suatu kekuasaan kalau dilaksanakan dengan suatu amanah. Meskipun di satu sisi yang namanya kekuasaan juga itu cobaan. Ya, banyak juga turbulensi, tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan tentu ini menjadi ujian ya bagi mereka yang mendapatkan mandat. Tetapi apapun posisi amanat yang diberikan, prinsip dasarnya adalah bahwa dia adalah sebagai dai. Jadi jangan sampai ada orang yang begitu mendapatkan mandat pejabat publik, kemudian dia meninggalkan ya tugas-tugas peran dakwah di mana dia ya harusnya memperjuangkan kebijakan yang pro kesejahteraan pada masyarakat. Demikian. Ya, ini selanjutnya dari Pak Abdul Ghaffar. Belakangan ini Ustadz, produk hukum dihasilkan oleh pemerintah sangat bernuansa politik ya. Nah, bagaimana agar hukum dan politik bisa seimbang atau balance? Mohon sarannya kepada Ustadz, bagaimana masyarakat mensikapinya? Baik, terima kasih Kang Abdul Ghafur. Jadi memang hukum itu merupakan produk politik. Ya. Jadi pembahasan perundang-undangan, baik yang bersifat inisiatif dari parlemen maupun mungkin usulan dari eksekutif, ya, itu merupakan kesepakatan politik. Sehingga memang ya
hukum merupakan produk politik, kesepakatan politik. Yang tidak boleh adalah politicking, ya. Jadi bagaimana istilahnya keputusan-keputusannya tidak berpihak kepada kepentingan umum. Jadi yang harus diperjuangkan di dalam perjuangan politik adalah untuk kepentingan umum, ya, kepentingan kemaslahatan masyarakat yang lebih baik. Jadi bukan semata-mata kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis yang menimbulkan suatu kerugian masyarakat yang lebih banyak. Disinilah memang perjuangannya. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan mungkin para politisi ini lebih mengedepankan sikap politik yang sifatnya tidak untuk kepentingan umum, dan itu menjadi evaluasi, dan nanti juga dalam proses berikutnya dia tidak mendapatkan public trust, ya, kepercayaan publik, itu hukuman ya, dalam suatu proses-proses politik. Oke. Selanjutnya Ustaz, dari Pak Soni. Pak Soni Afiandono mengatakan, mohon pandangan Ustadz, saat ini dai dan ulama hanya dijadikan legitimasi atas kesahihan mereka mempersenjatai kepentingan politik atau golongan mereka. Nah, gimana sikap Ustadz dengan orang-orang tersebut ya, yang hanya menggunakan dai dan ulama untuk melegitimasi keputusan mereka atau kepentingan mereka? Ya, baik, terima kasih. Jadi para ulama ini kan warasatul anbiya, ya, pewaris para nabi. Dia bertugas bagaimana mengawal seluruh proses-proses pemerintahan, ya, proses-proses politik, proses-proses pengambilan keputusan, ya, sehingga pendapat para ulama ini secara original, ya, mempengaruhi untuk berpihak pada kepentingan umat. Nah, kalau kemudian ada penilaian ya seperti itu, tentu tidak semuanya, ya. Tapi memang kita pun jangan mudah menyerah, ya. Kalau ada fenomena semacam itu, ya itulah realitas sosial. Dulu ya ketika kepemimpinan di Mesir, ya, ada Amr bin As, ya, gubernur Mesir, mengutus utusan kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah, kirim orang terbaik untuk mengajarkan rakyat Mesir. Maka dikirimlah orang terbaik oleh Umar bin Khattab yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzam. Dia orang yang hafal Quran. Tapi dalam suatu perjalanan waktu, ya, ketika kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Mulzam inilah yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, ketika akan sholat subuh. Itulah memang dalam suatu episode kehidupan ada suatu perubahan-perubahan sosial. Oleh karena itu, bagi kita semua harus banyak terus berupaya untuk husnul khotimah, ya. Allahumma inna nas'aluka min husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Karena memang proses perjalanan kehidupan ini kan panjang, ya. Ya, kita berharap dari awal, tengah, dan ujung husnul khotimah, ya. Makanya setiap waktu kita harus sering baca tuh ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ungkapan ini akan terjadi, ya, pada orang yang misalkan akan wafat, ya. Mudah-mudahan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika orang di alam kubur akan dibangkitkan, ya, maka Allah dan para malaikat memanggil orang-orang yang husnul khotimah ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau ada fenomena, ya, sikap orang yang memang ya mungkin hanya sudah dijadikan legitimasi, stempel dengan mengorbankan nilai-nilai katakanlah kebenaran, ya, itulah memang dunia, ya. Kalau semuanya sesuai dengan harapan kita, ya kan, menyenangkan, sesuai dengan syariat, itu di surga, ya. Iya, ini dunia laibun walahwun, ya, penuh permainan dan senda gurau. Makanya ya marilah kita berjalan, ya, dengan nilai-nilai dakwah ini dan berpolitik pun pada nilai-nilai kebenaran. Jadi memang ya proses perjuangan dalam hidup ini, ya, nahnu la na'tamidu, ya,
kita tidak bertumpu dalam perjuangan ini berdasarkan karena kehebatan-kehebatan perorangan, ya. Walakin tamidu bi husnil manhaj. Tapi kita bertumpu di atas hebatnya pemahaman kita terhadap nilai-nilai metodologi dakwah ini, sehingga dia menjadi kuat, ya, tidak mudah terombang-ambing, ya, hal-hal yang bersifat mungkin menggiurkan, yang bersifat keduniaan. Jadi kalau ada fenomena seperti itu, dulu saja ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Muljam, hafal Quran, dan dia yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita jangan terkejut, tapi kita harus terus berjuang, meluruskan, dan terus berjuang tanpa kenal lelah di dalam dakwah yang merupakan proses yang sangat panjang. Tulut torik, ya, suatu perjalanan yang panjang, wa kasratu sikol, dan banyaknya beban. Semakin kita merasa lelah dalam dakwah ini, semakin bagus. Tapi tamattu bima tabi'in dakwah. Kita nikmat dengan letihnya kita dalam dakwah ini. Ya, Ustaz, lanjut Ustaz ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Kang Agus nih, Kang Agus Santoso. Kang Agus, namang. Ya. Kalau ada kader berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan sarjana atau pasca sarjana, ya, apakah jurusan politik, komunikasi politik, hukum itu lebih dibutuhkan Ustaz untuk dakwah ini? Ustaz. Ya, namanya keilmuan, namanya profesi, karena Islam itu agama yang sumulia, ya, semua sektor kehidupan itu ada di dalam Islam, baik politik, ekonomi, budaya, ya, militer, ya, kemudian juga akhlak, ya. Maka semua disiplin ilmu harus, ya, ditempuh, ya. Karena itulah hikmah, ya, yang memang harus diambil oleh kaum muslimin. Oleh karena itu buat generasi muda, ya, apalagi yang sekarang sedang mengenyam pendidikan, terus perdalam keilmuan, ya, tidak cukup hanya sampai SMA, tapi S1, ya, S2, S3, ya, dan sampai guru besar kalau perlu, ya. Makanya kalau ada orang yang punya kesempatan seperti itu, ini penting agar bisa melahirkan suatu peradaban, karena peradaban ini hanya dapat dilahirkan, ya, dengan suatu proses transformasi keilmuan yang memang harus ditempuh. Jadi silakan bagi yang mempunyai kesempatan ngambil S2, ya, ilmu apapun, ya. Nggak mesti politik, ya? Iya, tidak harus mesti politik. Ilmu politik juga, saya S1 ngambil di kedokteran hewan. S2 ngambil kebijakan publik, ilmu politik FISIP di UI, ya kan. Sempat juga ngambil S3 di ilmu maritim, ekonomi sebagai kelautan di IPB, ya. Tapi itu lumayan berat juga tuh kalau di IPB tuh S3-nya. Jadi saya menikmati kuliah tuh waktu di UI, ya. Jadi belajar sebentar juga nilainya bagus itu kan. Ya, seperti itu. Karena mungkin sesuai dengan fashion-nya. Ya, selanjutnya ini dari Pak Didi Lazuardi, ya. Lazuardi. Pak Didi, apa kabar? Afan Ustaz mau tanya deh, apakah produk hukum perundangan bisa tanggapi mahasiswa atau masyarakat? Tangkap ya. Apakah legal mahasiswa turun ke jalan langsung ke DPRD, ya, untuk mengungkap pendapatnya? Jadi apakah produk hukum itu bisa menangkapi masyarakat, ya? Ya. Atau legal nggak kalau mereka turun ke jalan gitu di depan? Baik, terima kasih Kang Lazuardi, ya. Ya. Jadi memang produk-produk hukum, baik undang-undang kalau di pusat maupun peraturan daerah kalau di provinsi, kabupaten, kota, itu harus memperhatikan aspek-aspek di samping aspek yuridis, ya, legal formal hukum, juga aspek psikologis masyarakat, ya. Aspek sosiologis, ya. Sosiologis itu bagaimana situasi sosial di masyarakat. Jadi harus betul-betul didengar betul, ya. Sehingga ada public hearing, ya kan, ada dengar pendapat, ya. Bisa jadi para anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk bisa menyerap aspirasi maupun mungkin mengundang, ya, berbagai stakeholders. Dulu waktu saya di DPRD Provinsi Jawa Barat, saya sebagai koordinator pansus tentang perda inisiatif perlindungan kepada penyandang cacat, ya. Maka kita berdialog tuh dengan para kaum difabel,
ya baik yang tunanetra maupun yang mungkin tunadaksa dan sebagainya, sehingga ya produknya itu betul-betul dirasakan manfaat kepada gedung-gedung fasilitas publik, maka dia disiapkan ya kan bagi mereka yang pakai kursi roda atau apa, jadi supaya dia bisa punya akseptabilitas ya, ke pusat-pusat perbelanjaan dan pusat pendidikan dan sebagainya. Jadi betul apa yang tadi disampaikan, bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan berbagai cara ya. Bisa memang hadir ke gedung dewan, menyampaikan pandangan-pandangannya, melakukan dengar pendapat, ya, maupun mungkin sekarang apalagi dunia medsos ya, waduh luar biasa ya. Dulu waktu saya mahasiswa tuh kita sampaikan aspirasi itu ke gedung dewan di daerah maupun ke pusat, datang itu pakai naik truk mulai kan ke Jakarta. Ya, menyampaikan pandangan-pandangan, usulan-usulan ya kan, biasanya yang masuk kan biasanya juru bicara ya, kita sebagai pressure group ya kan. Sekarang juga silakan saja ya, itu kan hak publik ya. Ya, meskipun ada beberapa tahapan ya, selama memang bisa diselesaikan dengan dialog ya, tapi kadang-kadang juga kalau anggota dewannya ini kok nggak peduli ya, nggak dengerin gitu kan, kadang-kadang juga anggota dewan perlu ditegur juga ya kan, diingatkan ya. Iya, karena dengan demo tuh saya tiap ada demo tuh paling suka tuh terima demo ya kan. Kadang-kadang orasi di istilahnya apa tuh, ada kendaraan yang ada sound system yang besar gitu kan. Seperti itu sebagai suatu bentuk dialog dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Yang penting tidak anarkis ya, tidak melakukan suatu pengerusakan, apalagi merusak fasilitas-fasilitas publik, karena itu melanggar ketertiban umum. Tapi kalau demonya dia sangat tertib ya kan, dengan maksud ya adanya perbaikan produk-produk perundang-undangan, peraturan daerah, itu sangat baik. Dan itulah jihad politik. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang dari Bu Hamidah Hasan ya, Bu Hamidah Hasan. Mau tanya Ustaz, agak menyimpang dikit ya, tentang katanya Gubernur Jawa Barat mau menurunkan bantuan untuk orang yang berdampak COVID-19 ya. Kenapa sampai sekarang belum banyak turun ke masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kena dampak? Mohon penjelasan dan informasi saja. Ya, jadi terkait dengan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini kan sangat luar biasa. Ya, kami di provinsi melakukan pembahasan agar terus meningkatkan jumlah yang bisa di backup ya dengan anggaran. Nah, cuma memang kadang-kadang disinilah pentingnya bahwa ketulusan ya pemimpin dalam memberikan bantuan. Jangan sampai ada kesenjangan ya antara pencitraan mungkin yang berlebihan ya kan, sedemikian rupa. Apalagi kalau dikatakan jangan sampai ada warga Jawa Barat yang kelaparan ya kan. Padahal saya udah turun tuh ke desa-desa, bagaimana entry data itu ya, antara yang dibutuhkan ya dengan yang mungkin kuota yang tersedia itu sangat terbatas ya. Mengingat mungkin anggaran di provinsi juga. Padahal itu kita desak terus agar terus volumenya ditingkatkan. Ya, meskipun pada kenyataannya dengan volume yang sudah ada juga masih belum bisa mengcover semua. Ya. Dan saya sempat berpandangan ya agar bantuan ini memang antara pusat, provinsi, kabupaten kota itu sama ya, karena di satu sisi nggak boleh tumpang tindih ya, tapi kalau tidak sama kan ada yang 500.000, ada yang mungkin dari pusat 600.000, mungkin kabupaten kota bantuannya juga terbatas, mungkin bisa 300.000, sementara nggak boleh tumpang tindih ya kan. Nah, seperti itu. Dan bantuan itu juga kan diberikan per kakak ya, kepala keluarga, jadi memang tidak besar. Oleh karena itu disinilah memang perlu kecepatan ya kan aparatur pemerintahan, karena tugas dewan itu agar mendorong ya bahwa yang terdampak ini betul-betul bisa tercover dalam implementasinya, kita awasin ya, kita awasin. Jadi jangan sampai kemarin kan disampaikan ada 9 pintu bantuan ya. Waduh, ada apa namanya tuh gasibu ya kan, nasi bungkus apa tuh gerakan nasi bungkus dengan singkatan gasibu ada 500.000, tapi kan kapan ini ya, jadi kami juga mendengar banyak protes dari sana sini, dari Sukabumi ya, dari kemarin dari Subang, itu sebagai bagus, sebagai evaluasi ya, bahwa memang di lapangan kok nggak turun-turun gitu kan. Jadi disinilah harus ada kesesuaian antara pidato politik ya kan
konferensi pers ya kan dengan di lapangan seperti itu. Jadi kita juga sering menyampaikan dari Dewan ke Gubernur ya, jangan sampai nilai-nilai penceritaannya yang terlampau akrobatik ya kan, sementara di lapangan saya turun ke para kepala desa, berat mereka ya melakukan entry data itu, kadang-kadang ada perubahan lagi ya kan, sistemnya berubah dan seterusnya. Jadi ya kita dari Dewan terus melakukan kontrol ya agar terus ada perbaikan ya yang lebih baik. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 dapat segera selesai ya, dan masyarakat bisa kembali normal melakukan kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan pekerjaannya yang memang dampaknya sangat luar biasa, multidimensi. Iya, betul. Dan disinilah pentingnya kembali kepada agama. Ya, jadi di samping memang ya yang bersifatnya mungkin sekedar bantuan juga tidak besar ya, tapi yang terpenting bagaimana membangun kekuatan jiwa. Karena hakikat kekuatan dalam hidup ini adalah kekuatan jiwa, meskipun ya bantuan-bantuan yang bersifat material juga sangat penting ya, untuk menyambung ya kehidupan yang memang harus dijalani dari waktu ke waktu. Terima kasih. Ya, baik Ustaz. Ada dua lagi saya terakhir ya. Sebelum tertutup, dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ahmad Fatoni, anggota Dewan yang Kabupaten Bogor ya. Pak Fatoni mengatakan, Ustaz mau tanya, dalam setiap keterlibatan kita dalam jabatan politik akan selalu ada efek negosiasi, efek negatif ya dari negosiasi politik yang kita lakukan dengan pihak yang bisa jadi membawa pada mutasyabih atau warna abu-abu lah terhadap negosiasi kita tersebut. Apakah kita akan berkompromi dengan cara ini ya? Ahmad Fatoni. Ya, baik. Jadi memang di dalam konteks formulasi kebijakan itu kan memerlukan suatu perjuangan ya. Dan kita tetap harus berjalan sesuai dengan aturan ya, konstitusi, perundang-undangan ya. Dan al-halalu bayyin ya, wal haramu bayyin ya kan, wa bainahuma mutasyabihat ya. Dan kita ya berjalan aja istiqomah ya. Ya, meskipun di dalam perjalanan ini banyak mungkin rayuan-rayuan ya, godaan-godaan yang bersifat keduniaan ya. Jadi ya negosiasi itu hal yang memang sangat lumrah ya kan, bagaimana untuk mewujudkan suatu perjuangan ya. Tetapi jangan sampai yang tadi acuannya adalah kita harus bergerak sesuai dengan konstitusi, kalau bahasa agamanya fiqh syar'i, tapi juga harus melihat fikul waqi, realitas. Negosiasinya kan di fikul dakwah ini, ya kan? Tidak boleh tasyahul yang gampang-gampangin pragmatis, udahlah, misalkan jangankan cari yang hal yang haram aja susah misalkan ya kan. Hati-hati juga, ya kan? Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, kita berjalan sesuai dengan konstitusi, tapi juga kita harus memperhatikan realitas yang ada. Komprominya adalah resultannya yang disebut dengan fiqh dakwah. Ya. Jadi insya Allah pokoknya dakma yuribuka ilama la yuribuka. Ya. Ikutilah apa yang tidak meragukan ya. Dan tinggalkanlah sesuatu yang meragukan. Pokoknya yang membuat tenang itu udah bismillah ya. Seperti itu. Yang nggak tenang gimana? Yang nggak tenang jangan dipaksain. Nanti mimpi buruk lagi di rumah. Oke, satu lagi nih dari Pak Soehartono, Pak Soehartono di Citerep nih. Oh, Ustaz Soehartono, guru saya itu. Saudaraku ya. Baik, alhamdulillah. Gini Ustaz, bagaimana berbagi peran antara ulama dan umaro ya? Sekarang banyak ulama yang pengen jadi umaro ya. Ya, jadi tentu namanya ulama tuh pewaris Nabi ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Dan dalam sejarah ya sirah nabawiyah ya, para ulama juga menjadi pemimpin ya. Menjadi gubernur. Pak Ahmad Heriawan tuh kurang apa dia ya kan? Luar biasa penguasaan ilmu syariahnya dan jadi gubernur, dan karena kecerdasannya banyak produk-produk yang mensejahterakan masyarakat ya, terutama yang mungkin berpihak kepada pembangunan fasilitas-fasilitas keumatan ya, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada ya misalkan mengambil peran, tidak ya.
itu kan hanya karena mungkin kesempatan saja. Tapi yang jelas kita harus memuliakan ulama. Dan ketika seseorang diberikan tugas, baik anggota dewan maupun di eksekutif, maka dia harus terus dekat dengan ulama. Karena orang yang dekat ulama ini, maka kebijakan-kebijakannya nanti akan dibimbing, ya kan, dengan suatu nilai-nilai ilahi, seperti itu. Jadi jangan sampai ada kekuasaan yang menjauhkan daripada ulama. Karena ulama ini pewaris Nabi yang ketika dia memberikan pandangan, masukan, ya akan memberikan suatu kebaikan ya, bagi produk perundang-undangan, seperti itu. Jadi sebetulnya ya satu kesatuan yang harus saling menyatu. Kemudian pada kenyataannya ada kalau saya kan bukan ulama ya, saya sekolah umum ya kan, SMA umum, kuliah juga di IPB, di UI dan sebagainya. Ya. Jadi ya, tapi saya harus banyak belajar ya dengan para alim ulama, termasuk dengan Pak Ustaz Soehartono. Saya pernah belajar dengan beliau ya, bagaimana mengatur pernapasan supaya tetap bugar panjang usia. Terima kasih Pak Kiai Soehartono dari Citeureup ya. Ya, mudah-mudahan keluarga semua sehat walafiat. Ya, kan Ustaz, alhamdulillah ya, udah sampai di ujung acara kita. Kita mohon Pak Ustaz menyampaikan closing statement-nya yang terakhir saja. Untuk kita sebagai pesan penguat dalam pemahaman kita terhadap urgensi dakwah ya, di dalam politik dan kebangsaan di Indonesia. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Kang Ivan, para pendengar kaum muslimin dan muslimat. Ala inna ruhal islam dairah faduru mal islam haisudar. Ketahuilah bahwa perjalanan pergerakan nasib umat Islam itu berputar. Kadang-kadang dia memimpin, berjaya, dan telah dibuktikan dalam sejarah kenabian dan kerasulan. Tapi terkadang juga nasib umat Islam di berbagai dunia menghadapi cobaan-cobaan yang sangat berat. Apapun situasi yang kita hadapi, termasuk di negeri ini, faduru mal Islam haisudar. Maka berputarlah, bergeraklah kita bersama Islam dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun, dengan penuh kesabaran, keistiqomahan, karena keistiqomahan ini sangat penting di dalam kehidupan. Sehingga mudah-mudahan ketika nanti kita akan dipanggil menemui ajal, malaikat datang, maka kita dipanggil oleh malaikat dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan ketika kita dibangkitkan di alam kubur dan malaikat hadir, mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hatur nuhun kasadayana. Alhamdulillah ya. Jazakumullah khair kepada Ustaz Ahmad Ruyad ya, yang telah memberikan kajian kepada kita sampai 1 jam ya. Mudah-mudahan kebersamaan 1 jam bersama kita malam ini memberikan banyak hikmah pada kita, pelajaran dan motivasi pada kita untuk tetap bersama Islam, berada terus dalam putaran-putaran Islam dan putaran dakwah insyaallah. Baiklah para jamaah sekalian, ya, karena waktu kita sudah sampai di penghujungnya ya, maka kami dari Panitia PKR DPD Kabupaten Bogor ya, menyampaikan jazakumullah khair atas semua pertanyaannya, atas interaksi kita dalam kajian pada malam ini insyaallah. Baiklah, kita tutup aja pertemuan kita bersama-sama dengan bacaan doa kifaratul majelis.